Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini topiknya sangat menarik saudaraku. Saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang iblis saudaraku. Saya kira banyak orang Kristen yang hari ini mengira dirinya telah mengenal siapa iblis itu, tetapi sesungguhnya tidak. Saya akan mengujinya demikian. Apakah di dalam Kejadian 3, di sana kan ada firman Tuhan yang berkata, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah." Ya, ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah saudara beranggapan ular di sini adalah sama seperti ular yang kita lihat hari ini yang ada di kebun binatang? Apakah itu ular yang dimaksud di dalam Kejadian 3 ini, saudaraku? Kalau saudara mengatakan iya, maka inilah tanda saudara tidak mengenal iblis dengan baik dan benar. Karena apa? Di dalam King James Version, ya, di dalam kitab yang berbahasa Inggris, di sana ular tidak dituliskan dengan kata snake, saudaraku. Ya, ular tidak dituliskan dengan kata snake, tetapi dengan kata serpent. Ya saudaraku, kalau kita ingin mengkaji lebih jauh, serpent ini mengandung unsur licin saudaraku, ya, pengkhianat. Memang ada makna ular di sana. Tetapi ular yang dimaksudkan atau yang dituliskan di dalam kitab Kejadian 3 ini sudah pasti bukan ular yang seperti kita lihat hari ini. Baik, saya tidak akan menjelaskan kepada saudara bagaimana rupa ular itu yang sebenarnya, karena saya pun memang tidak tahu. Hari ini kita akan mendapat pelajaran bagaimana mengenal iblis itu dari sifatnya. Ya, dari sifatnya, bukan dari rupa. Ya, dulu iblis muncul di hadapan Hawa dalam rupa ular. Hari ini iblis bisa muncul dalam berbagai rupa, termasuk rupa manusia. Ya saudaraku, mari kita mulai. Kita akan membaca siapa sih iblis ini dari Yohanes, ya, Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Nah, puji Tuhan, bersyukur sekali kita bahwa kita hari ini masih memegang kitab suci Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan yang bersumber dari sorga, sehingga dapat mendeskripsikan dengan jelas seperti apa iblis itu. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur akan hal ini, ya. Kita mempunyai kitab suci yang betul-betul berisi firman Tuhan yang dapat memberikan kita deskripsi, ya, pengenalan yang baik siapa iblis itu. Di sini kita akan belajar 3 sifat iblis. Yang pertama adalah ia adalah pembunuh manusia, ya. Kalau iblis adalah pembunuh manusia, maka apa yang dikatakan mengenai Allah atau Bapa yang di sorga? Di dalam Roma 6 ayat 22, saudara, Roma 6 ayat 22 di sana dikatakan demikian. "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa," nah, dimerdekakan dari dosa, kita harus mengakui bahwa dosa ini adalah si iblis itu. Ya, karena iblis itulah kita berdosa, saudaraku. Nah, sekarang firman Tuhan ini mengatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa," artinya dimerdekakan dari jeratan si iblis itu, ya, setelah kamu menjadi hamba Allah, puji Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah, perhatikan saudaraku, hidup yang kekal. Jadi iblis menghendaki kematian manusia. Sebaliknya Allah Bapa yang di sorga menghendaki manusia hidup dalam kekekalan. Haleluya, puji Tuhan.
Nah, oleh karenanya saudaraku, sekiranya ada manusia yang mempunyai naluri ingin membunuh sesamanya, ya, seseorang yang ingin melakukan pembunuhan kepada orang yang lain, apapun alasannya, ini dapat dipastikan bahwa ia sedang ditunggangi oleh kuasa si iblis itu. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, mana yang lebih indah saudaraku? Mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih surgawi? Engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, atau engkau membunuh manusia lain? Apapun alasannya saudaraku, ya, membunuh orang lain itu adalah dosa, ya. Oleh karenanya jangan kita terpedaya, ya, karena kita akan belajar bahwa iblis ini juga adalah pendusta, sehingga jangan engkau terpedaya melakukan tindakan kejahatan kepada manusia lain, apalagi sampai membunuh dengan alasan itu adalah untuk demi kebaikan, apalagi demi untuk Tuhan. Saudara, hati-hati saudaraku, ya. Sifat yang kedua yang kita dapat kenali dari si iblis ini adalah dia tidak hidup dalam kebenaran, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Kebenaran di sini tentu saja adalah firman Tuhan, saudaraku. Ya, setiap orang yang tidak suka dengan firman Tuhan sudah dapat dipastikan mereka ini adalah ditunggangi oleh iblis juga. Karena apa? Karena hanya iblislah yang tidak suka dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Ya, iblis yang tidak suka dengan firman Tuhan. Dia justru adalah penentang daripada firman Tuhan itu, saudaraku. Ya. Nah, kita yang mempunyai sifat, ya, keinginan-keinginan yang tidak mau melakukan firman Tuhan, nah ini juga dapat dikategorikan engkau sedang di dalam kuasa si iblis ini, supaya engkau tidak beroleh keselamatan. Ya, yang ketiga adalah dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 44 tadi, bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa yang didustakan iblis? Tentu yang paling utama dan yang paling pertama adalah dia mendustai mengenai keselamatan yang telah disediakan oleh Bapa yang di surga. Ya, dikatakanlah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dikatakanlah bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Tujuannya tentu saja adalah agar orang jangan sampai percaya. Kenapa? Karena jikalau orang sampai percaya, maka dia beroleh keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Ya, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, maksudnya adalah orang-orang di dalam dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, ya, anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iblis datang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Klop ya saudaraku, klop ya. Ya, karena iblis adalah pendusta. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, bapa segala dusta, maka dia mendustai manusia. Yesus katanya bukan Tuhan, Yesus katanya bukan juru selamat. Tujuannya ya jelas, supaya jangan ada yang percaya, supaya tidak selamat. Begitu juga ketika iblis hendak membinasakan manusia, dia ingin membunuh manusia, dipakailah manusia, ditunggangilah manusia itu, diberikanlah bisikan-bisikan supaya manusia itu melakukan pembunuhan, ya, dengan dalih itu adalah untuk kebaikan atau bahkan demi untuk berbakti kepada Allah, ya. Padahal di dalam hukum Taurat saja dikatakan di sana jangan membunuh. Ya inilah dusta saudaraku.
Firman Tuhan berkata jangan membunuh. Tetapi iblis datang berkata, engkau harus membunuh supaya engkau berbuat bakti kepada Tuhan. Ya. Jadi 3 hal ini saudaraku adalah ciri-ciri utama dari si iblis itu. Yang pertama ia adalah pembunuh manusia. Bagaimana cara iblis membunuh manusia? Dengan berbagai cara saudaraku. Bisa dari sakit penyakit juga. Ya. Bisa dari mulai kemalangan, penderitaan. Oleh karenanya saudaraku, ketika engkau mengalami suatu penderitaan, kemalangan apapun bentuknya saudaraku, jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa ini datangnya daripada Tuhan untuk menguji imanmu. Jangan saudaraku, ya. Jangan engkau membuka ruang hatimu, membuka ruang pikiranmu dan berkata bahwa oh, kemalangan ini, penderitaan ini datangnya daripada Tuhan untuk menguji iman saya. Tidak saudaraku, ya. Segala penderitaanmu itu didatangkan oleh si iblis. Sebab Bapa yang di sorga menghendaki kita itu mempunyai hidup yang kekal. Ya, rancanganku adalah rancangan penuh damai sejahtera, masa depan penuh damai sejahtera, gilang gemilang saudaraku. Itu yang diberikan oleh Bapa yang di surga. Ketika engkau berkata bahwa kemalanganmu, penderitaanmu, sengsaramu itu adalah ujian daripada Tuhan, maka engkau telah memberikan ruang bagi iblis untuk mencederai imanmu. Bukan justru engkau sedang diuji imannya. Imanmu lagi bagus-bagus, datanglah pemikiran bahwa oh, ini ujian daripada Tuhan. Justru di situ cedera imanmu. Tetap percaya, ya, tetap percaya bahwa Tuhanku Yesus Kristus itu adalah pengasih, ya, sangat mengasihi diriku sehingga dia selalu melakukan yang terbaik bagiku. Tidak ada penderitaan. Justru dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita supaya kita tidak terus-menerus di bawah tekanan, di bawah himpitan, di bawah jeratan dosa. Hal yang penting yang harus saya ingatkan kepada saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal iblis ini dan perbuatannya jikalau di dalam dirinya tidak mempunyai Roh Kudus. Maka hati-hatilah saudaraku, jangan engkau mengabaikan Roh Kudus di dalam hatimu saudaraku. Ketika engkau memberikan dirimu dibaptis, ada Roh Kudus yang datang hingga tinggal di dalam dirimu. Jikalau engkau tidak mengindahkan dia, engkau tidak menghormatinya, maka engkau juga tidak akan dapat mengenal jalan kebenaran yang diberikan oleh Allah untuk menuju kepada keselamatan. Engkau bahkan tidak tahu bagaimana iblis sedang memperdaya engkau. Hanya karena engkau mempunyai Roh Kudus, engkau akan mengetahui dengan jelas manakah kehendak Allah dan manakah yang menjadi kehendak iblis. Saudaraku, Roh Kudus itu harus engkau hormati. Engkau harus hargai. Di dalam diri saudara harus engkau hargai, ya, karena Roh Kudus itulah rohnya Allah juga, ya saudaraku. Dia adalah roh daripada Allah yang diberikan kepada kita untuk memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Jadi hari ini kita sudah belajar ya, bahwa iblis dia adalah pembunuh manusia. Bagaimana carakan dia membunuhnya? Dia melakukan segala macam cara, bisa saja saudaraku, ya, karena tujuannya yang penting manusia itu tidak beroleh hidup. Yang kedua adalah dia tidak hidup dalam kebenaran. Semua firman Tuhan pasti akan diputarbalikkan, ditentang, tidak dilakukan, karena iblislah adalah oknum yang tidak suka melakukan firman Tuhan. Jikalau ada orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, artinya dia telah dikuasai pikiran dan hatinya oleh iblis. Dan yang ketiga adalah iblis itu adalah seorang pendusta. Dia bahkan diberitahu oleh firman Tuhan tadi, Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi ketika kebenaran itu didustai, maka inilah yang disebut dusta si iblis itu. Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau lalu diserang, dikatakan bukan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Inilah dusta saudaraku, ya, agar saudara tidak beroleh hidup yang kekal. Bersukacitalah engkau yang tidak sampai terjerat oleh bisikan-bisikan
dan bujuk rayu daripada si iblis ini, saudaraku. Karena ketika engkau melakukan apa yang iblis kehendaki, maka engkau telah berbuat dosa dan engkau akan bersama-sama iblis dihukum di dalam kekekalan api neraka. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.